Berburu kijang di hutan rimba. Kijang dimasak bersama warga. Umat sedharma yang berbahagia, terimalah salam dari saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidem. Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kartayo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera bagi kita semua para pemirsa TVRI Riau yang budiman dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Bahagia sekali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Hindu bersama saya, Komang Yayu Rahaya. Mimbar pada hari ini dengan tema kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu. Dan nantinya akan kita bahas bersama seorang narasumber kita. Baik pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, di tengah-tengah kita telah hadir seorang narasumber kita, yaitu Bapak Mustaqim SAG MSI. Beliau adalah pembimbing masyarakat Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Kita akan membahas tentang kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu, dan kita akan menggali tentang kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu. Marilah kita sambut dengan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Yu. Baik Bapak, sebelum kita membahas dengan tema kita, mohon Bapak memperkenalkan diri dan juga Bapak menyapa para pemirsa TVRI yang telah bersama kita. Terima kasih Mbak Komang Yayu Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatan pada Mimbar Agama Hindu kali ini. Untuk pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Lebih khusus kepada umat sedharma, pemirsa TVRI Riau yang budiman dimanapun berada, Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kartayo Yantu Wiswata. Atas Asungkerta Waranugraha yang widiwasa, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Dan atas Asungkerta Waranugraha yang widiwasa pula, semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci, pikiran yang jernih senantiasa datang dari segala penjuru kepada budi nurani kita sekalian. Baik pada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, saya dihadirkan pada acara mimbar kali ini selaku pembimbing masyarakat Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Nama saya Mustaqim. Saya dilahirkan di keluarga Hindu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya bertugas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau selaku pembimbing masyarakat Hindu atau pembimbing Hindu sejak bulan April tahun 2023. Dan sebelumnya tahun 2005 sampai 2020 selaku penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan tahun 2020 sampai April 2023 selaku penyelenggara Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Mungkin itu sekilas perkenalan yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Baik Bapak narasumber, sebelum kita membahas tentang kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu, marilah kita mendengarkan lantunan suci Kitab Suci Weda yang akan dibacakan oleh Ibu Madewardati dan juga penerjemah Ibu Sri Dewi Jatayu. Marilah kita saksikan bersama. Ya, mari.
Swastiastu. Om Awignamastu Nama Sidam. Wahai wanita, engkau adalah perintis cemerlang, penuh keutamaan, pendukung yang memberi makan dan menjalankan kebaikan. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecemerlangan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Yatra Naryastu Sarwatra
kepala di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak akan ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Om Santi 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 Om. Tadi telah kita saksikan pembacaan kitab suci agama Hindu atau kitab suci Weda yang telah dibacakan oleh Ibu Made Wardati dan penerjemah Ibu Sri Dewi Yatayu. Baik Bapak, kita akan membahas pada mimbar kali ini mengenai kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu. Tolong Bapak memberikan penjelasan kepada para pemirsa TVRI, apa sih kedudukan wanita dalam agama Hindu itu sendiri, Pak? Silahkan, Pak. Baik, terima kasih kembali Mbak Komang Yayu Rahayu. Sebelumnya mari kita apresiasi setinggi-tingginya atas peran ya para wanita hebat di Provinsi Riau melalui ibu-ibu WHDI. Baik, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu. Seperti yang kita saksikan dan simak bersama tadi yaitu tentang apa yang dibacakan oleh Ibu Made Wardati dan diterjemahkan oleh Ibu Sri Dewi Yatayu tadi. Ini menggambarkan bagaimana bahwa wanita di dalam agama Hindu memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sama-sama terhormatnya dengan kedudukan kaum laki-laki atau kaum pria. Ya, di mana di salah satu sloka yang disampaikan tadi yaitu bahwa di mana wanita dihormati maka di situ kemakmuran, kemudian kedamaian, kesejahteraan itu bisa diwujudkan. Namun sebaliknya di mana wanita tidak dihormati, kemudian wanita dihina, wanita dilecehkan, maka di sana penderitaan, kemudian kesengsaraan, bahkan kehancuran masyarakat itu bisa terjadi. Ini sudah jelas bahwa agama Hindu mengakui bahwa kedudukan wanita itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan sangat mulia. Mbak Yayu, berbicara masalah wanita memang sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik. Walaupun sudah banyak tentang sloka-sloka, kemudian tentang kajian-kajian yang ada di dalam agama Hindu, begitu juga pemirsa TVRI Provinsi Riau yang budiman dimanapun berada, ketika kita membahas masalah wanita sebagai sebuah kajian yang sebuah kajian yang unik. Kenapa demikian? Walaupun banyak sloka-sloka, banyak kitab-kitab suci yang sudah menyatakan bahwa wanita itu adalah kedudukannya sangat mulia dan sama terhormatnya dengan kaum laki-laki atau kaum pria. Kenyataannya di masyarakat bahwa masih banyak wanita dipandang sebagai makhluk yang lemah, kemudian sebagai pribadi yang mungkin kelasnya di kelas 2,
Ini menandakan bahwa masih banyak di masyarakat terjadi suatu persoalan-persoalan tentang kedudukan wanita dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Nah, ketika berbicara masalah wanita, sebenarnya sejarah sudah membuktikan, ya, sejarah sudah membuktikan bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia atau pemimpin-pemimpin pada zaman kerajaan Nusantara di Indonesia, ini banyak wanita-wanita yang muncul atau wanita-wanita yang tampil sebagai pemimpin. Nah, bahkan di sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana banyak sosok wanita, salah satunya yaitu Raden Ajeng Kartini. Kita semua kenal Mbak Yayu ya, dan juga pemirsa sangat paham bagaimana Raden Ajeng Kartini sebagai kiprahnya, beliau dijadikan sebagai tonggak, yaitu bagaimana perjuangan emansipasi wanita dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dengan slogan beliau yaitu habis gelap terbitlah terang, dengan memperjuangkan pendidikan kaum perempuan untuk setara dengan kaum pria atau kaum laki-laki. Namun sejauh sebelum itu, di zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara ada beberapa catatan sejarah. Catatan sejarah supaya nanti saya tidak salah. Ini saya sudah kutip beberapa catatan sejarah, ya, yaitu ada Ratu Sima di Kerajaan Kalingga, ya, Ratu Sima di Kerajaan Kalingga, yaitu sejak tahun 674 Masehi, Ratu Sima yang bergelar Sri Maharani Mahisa Surawardini Satya Putih Keswara. Beliau adalah seorang ratu yang memimpin Kerajaan Kalingga dari tahun 674 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau sangat memegang teguh yaitu hukum dan keadilan. Bahkan beliau menerapkan yaitu siapa yang melakukan tindak pencurian atau mencuri akan dipotong tangannya. Nah, beliau sangat adil dalam memimpin, bahkan kebesaran kepemimpinan dan keadilan beliau ada ditemukan di catatan para pedagang Cina yang pada waktu itu melakukan perdagangan ke Kerajaan Kalingga. Bahkan di catatan itu disampaikan bahwa bahkan putranya sendiri, putra mahkotanya sendiri ketika melanggar peraturan-peraturan kerajaan, tetap beliau melakukan tindakan terhadap putranya sendiri. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua ada di zaman kerajaan Majapahit, ya. Di zaman kerajaan Majapahit, yaitu pada masa Tri Buana Tunggadewi. Tri Buana Tunggadewi ini adalah ibu dari Hayam Wuruk. Jadi pada masa itu Hayam Wuruk masih muda, yang mengendalikan pemerintahannya adalah Tri Buana Tunggadewi yang disebut juga dengan Ratu Gayatri. Nah, beliau memimpin kerajaan memimpin kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya yaitu dengan berhasilnya menyatukan Nusantara, memperluas wilayah Nusantara dengan keberhasilan Sumpah Palapa dari Mahapatihnya yaitu Mahapatih Gajah Mada. Jadi Pramodawardhani atau disebut dengan Ratu Gayatri ini adalah sosok perempuan. Dan masih banyak lagi umat sedharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, wanita-wanita hebat pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian juga ada pada pemerintahan Mataram kuno juga ada ratunya adalah pemimpin adalah seorang ratu. Kemudian di akhir ketika Majapahit hampir mengalami kemunduran, ada juga yang disebut dengan ratu yang terkenal yaitu yang bergelar Ratu Kencana Wungu. Ini adalah bentuk-bentuk wanita hebat yang bisa melakukan tugasnya, kewajibannya setara dengan kaum pria atau kaum laki-laki, Mbak Yayu ya, dan juga umat sedharma dimanapun berada. Nah ini, baik umat sedharma dan juga pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, seperti tadi berbicara masalah wanita,
sejarah sudah membuktikan, sejarah dunia, sejarah Nusantara, bahkan di dalam ajaran agama Hindu sendiri, bagaimana pada zaman Ramayana ada sosok Dewi Sinta yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Bagaimana Dewi Sinta mampu menjaga kesuciannya, mampu menjaga kehormatan keluarga dan juga kehormatan kerajaannya. Kemudian setelah itu ada di zaman Mahabharata, ada sosok yang sangat luar biasa, seorang perempuan, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Drupadi. Ini adalah sosok-sosok perempuan hebat yang ada di dalam di dalam agama Hindu. Kemudian mengenai kedudukan, ya, mengenai kedudukan wanita di dalam agama Hindu, seperti saya sampaikan di awal, dan juga sudah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama dari kitab suci yang dibacakan oleh ibu-ibu yang luar biasa dari WHDI Provinsi Riau yang membacakan tadi Ibu Made Wardani, dan juga sebagai penerjemah Ibu Sri Dewi Yatayu. Di dalam sloka itu sudah sangat dijelaskan, di dalam agama Hindu kedudukan wanita atau perempuan itu adalah memiliki kedudukan yang sangat mulia dan juga sama terhormatnya dengan kaum laki-laki atau kaum pria. Secara rinci kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, dan juga Mbak Yayu, bahwa di sini berbicara masalah kedudukan wanita, saya akan mempertegas apa yang ada di dalam ajaran agama Hindu. Setidaknya ada 3 yang patut kita kita pedomani atau kita pahamin bersama. Yang pertama yaitu bahwa kedudukan wanita atau perempuan dengan laki-laki itu adalah setara atau sama-sama terhormat. Kemudian yang kedua, bahwa wanita di dalam agama Hindu itu adalah laksana dewi, ya, laksana dewi atau Laksmi. Kemudian yang ketiga, bahwa wanita di dalam agama Hindu memiliki kedudukan sebagai sakti. Nah, mungkin satu persatu nanti akan saya perjelaskan dengan secara singkat. Baik, umat sedharma dan pemirsa TVRI yang budiman yang masih bersama dengan kami. Yang pertama, bahwa kedudukan wanita dalam agama Hindu memiliki kedudukan yang sama atau sama terhormatnya dengan kaum laki-laki atau kaum pria. Di dalam agama Hindu ada konsep yang disebut dengan Ardhanariswari. Ya, Mbak, ya, Ardhanariswari. Ardhanariswari adalah suatu konsep di dalam agama Hindu bahwa Tuhan itu berwujud setengah, ya, laki-laki dan juga setengahnya wanita. Artinya bukan berarti bencong, ya Mbak, ya, bukan, ya. Ini tidak seperti itu maksudnya. Bahwa Ardhanariswari berasal dari kata suku kata, yaitu Arda itu artinya separuh atau belahan yang sama, sedangkan Nara itu adalah laki-laki dan Riswari itu artinya wanita. Jadi bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu adalah berasal dari satu sumber dan wujud yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa seorang laki-laki tanpa kehadiran wanita itu tidaklah lengkap. Begitu juga sebaliknya, laki-laki tanpa perempuan itu juga menjadi timpang. Artinya bahwa umat sedharma, ada konsep di dalam agama kita yaitu Ardhanariswari. Artinya bahwa memang laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun yang membedakan adalah kodrat dia lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Ini yang disebut di dalam agama Hindu di ajaran yang namanya guna karma. Guna karma artinya bahwa ketika seseorang kodratnya lahir sebagai laki-laki, maka di sisi lain juga ada sisi kodrat lahir sebagai perempuan. Semuanya adalah saling melengkapi. Artinya
laki-laki tidak boleh menganggap bahwa perempuan itu adalah berada di lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Nah, ini konsepnya. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa konsep di dalam agama Hindu, wanita atau perempuan itu sebagai dewi. Ya. Wujud dewi adalah sebagai wujud yang memberikan kemakmuran, sebagai wujud atau manifestasi yang diidentikan dengan kesuburan, bahwa tanpa kesuburan, tanpa adanya suatu kesejahteraan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bermasyarakat, dan juga kehidupan berkeluarga ini tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya kehadiran kemakmuran atau kesuburan. Kesuburan diidentikan dengan kalau di dalam agama Hindu kita ada bahwa dalam ketika Yang Widi mencipta alam semesta beserta isinya dengan manifestasi sebagai Dewa Brahma, maka di sana ada Dewi Saraswati yang memberikan kecerdasan, memberikan pengetahuan, dan juga memberikan kebijaksanaan. Ketika Yang Widi dalam manifestasi memelihara alam semesta, ya, dalam wujud sebagai Dewa Wisnu, di sana hadir Dewi Laksmi, ya, yang memberikan pemeliharaan dengan cinta kasihnya, menganugerahkan kesuburan dan juga menganugerahkan kesejahteraan untuk semesta. Nah, bisa kita bayangkan seandainya bumi ini gersang, kemudian tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, maka kehidupan juga tidak berjalan, ya Mbak Yayu, ya. Begitu juga umat sedharma, ketika bumi ini jauh dari kesuburan, kemudian tandus dan sebagainya, maka kita sebagai umat manusia yang ada di bumi ini tentu akan menderita kelaparan, tidak bisa memelihara tubuh ini dengan makanan yang kita dapatkan dari semesta. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bahwa wanita sebagai sakti, ya Mbak, ya. Iya, baik umat sedharma dimanapun berada dan juga pemirsa TVRI yang budiman, kedudukan wanita di dalam agama Hindu yang ketiga yaitu wanita sebagai sakti. Nah, sebagai sakti bahwa manifestasi Tuhan atau Sang Hyang Widi dalam semesta ini ada 3 konsep besar, yaitu yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma, Wisnu, dan Siwa tidak mampu melakukan aktivitas apapun tanpa hadirnya sakti dalam dirinya, yaitu dalam bentuk wujud Dewi. Begitu. Kemudian Brahma saktinya adalah Saraswati, kemudian Dewi Wisnu dalam memelihara tadi saktinya Laksmi, dan juga Siwa dalam rangka untuk melebur atau mengembalikan yang ada di semesta ini dengan saktinya, yaitu Dewi Uma atau Dewi Durga. Begitu Mbak Yayu. Terima kasih Bapak. Sungguh menarik sekali wanita dalam agama Hindu itu sendiri, ya Pak, ya. Baik Bapak, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai peran wanita dalam agama Hindu, marilah kita saksikan terlebih dahulu penampilan persembahan lagu dari Ibu-Ibu Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Riau. Mari kita saksikan bersama. Ya.
Baik para pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, kita telah menyaksikan persembahan lagu oleh ibu-ibu wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Riau. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu. Bapak, bagaimana sih sebenarnya peran wanita dalam agama Hindu itu sendiri sih, Pak? Tolong Bapak memberikan penjelasan kepada para pemirsa TVRI. Baik, terima kasih kembali kepada Mbak Komang Yayu Rahayu yang bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Hindu kali ini. Baik, umat sedharma dan pemirsa TVRI yang budiman dimanapun berada, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana salah satu contoh peran wanita di dalam agama Hindu, yang mana bahwa sekali lagi kita apresiasi yang sangat luar biasa penampilan dari ibu-ibu WHDI Provinsi Riau. Selamat dan jaya selalu untuk ibu-ibu WHDI Provinsi Riau. Ini adalah sebagai salah satu bukti wanita-wanita memiliki peran yang sangat luar biasa. Di sela-sela kesibukan tentu adalah sebagai seorang dewi di dalam rumah, sebagai seorang ibu bagi anak-anak yang ada di rumah, kemudian sebagai seorang istri, pendamping suami-suami tercinta di rumah. Dan juga tentu ada juga yang ibu-ibu wanita karir ya, ibu-ibu yang berprofesi sebagai apakah itu guru, apakah itu tenaga profesional lainnya di bidang kesehatan, kemudian pengusaha dan lain sebagainya, masih mampu menampilkan diri untuk berkarya dan berkarma di bidang agama seperti yang kita lihat tadi atau kita saksikan bersama. Saya sangat tertarik dengan isi dari lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu yang cantik-cantik tadi, bahwa semua esensi dari bait demi kalimat atau kata demi kata, kemudian kalimat menjadi kalimat, itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu menunjukkan tahap demi tahap peran dari wanita di dalam agama Hindu. Nah, salah satu peran itu yang ada di bait itu adalah mewujudkan keluarga Hindu Sukinah Bawantu, ya. Mewujudkan keluarga Hindu, keluarga Sukinah Bawantu. Keluarga Sukinah Bawantu di dalam agama Hindu, konsep keluarga bahagia sejahtera itu disebut dengan keluarga Sukinah. Kalau saudara kita yang Muslim kan ada namanya keluarga Sakinah. Kalau teman kita di Buddha, kalau tidak salah namanya keluarga Hitaya Sukaya. Sukaya. Itu artinya bahwa di dalam agama Hindu, keluarga Sukinah Bawantu artinya keluarga bahagia dan sejahtera. Salah satu penopang atau untuk tercapainya keluarga Sukinah Bawantu adalah peran wanita Hindu. Peran wanita itu sendiri di dalam agama Hindu. Peran yang utama bahwa bagaimana seorang wanita di dalam keluarga, yaitu merencanakan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang suputra. Nah ini ya. Jadi anak yang suputra di dalam konsep agama Hindu yaitu anak-anak yang memiliki kualitas nilai moral yang penuh dengan kemuliaan. Ya, artinya berbudi pekerti luhur, penuh kemuliaan, kemudian dengan banyak kualitas-kualitas yang lainnya. Nah, di dalam konsep keluarga bahagia dan sejahtera atau keluarga Sukinah, di dalam menyiapkan anak-anak suputra itu peran wanita atau peran ibu sangat besar diharapkan. Salah satunya bagaimana, yaitu seorang ibu harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani artinya mampu untuk
melahirkan anak-anak yang secara kualitas kesehatan itu adalah jauh dari penyakit, kemudian juga secara fisik dia adalah kuat, sehat, dan memiliki vitalitas yang sangat luar biasa, daya tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Di sinilah peran ibu-ibu. Kemudian bagaimana membentuk karakter dalam hal menyiapkan bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu adalah berlangsung di keluarga. Ini penting Mbak Yayu ya. Umat sedharma dimanapun berada dan juga pemirsa TVRI yang budiman, bahwa pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak itu adalah berlangsung di keluarga. Begitu anak lahir usia balita, hampir 100% lingkungannya adalah ada di dalam keluarga. Masa anak-anak atau masa balita, disinilah mulai semua yang diserap oleh anak, baik itu yang didengar, kemudian yang dirasa, kemudian yang dilihat, itu semuanya adalah aktivitas yang ada di dalam keluarga. Dan yang lebih dekat adalah seorang ibu. Bagaimana ibu harus menyusui anaknya dengan ASI, kemudian bagaimana harus merawat dan lain sebagainya. Artinya bahwa peran ibu memang utama dalam rangka untuk menyiapkan anak suputra. Oleh karena itu, seorang ibu harus bisa bagaimana memahami atau menyiapkan kondisi lingkungan di dalam keluarga, dan juga tidak kalah pentingnya ini harus didukung juga oleh para laki-laki atau suami yang ada di lingkungan keluarga. Inilah yang kita katakan tadi, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama-sama terhormat, seperti tadi konsep Ardha Nariswari. Ketika di dalam keluarga, maka bagaimana seorang bapak atau suami menjaga, melindungi keluarga, kemudian juga bagaimana seorang istri, seorang ibu memelihara keluarga dengan cinta kasih, dengan kasih sayangnya, dengan pengorbanannya. Nah, terkait dengan pengorbanan, seorang ibu memiliki memiliki pengorbanan atau ketulus ikhlasan yang tiada banding di semesta ini. Nah, seorang ibu rela mengorbankan dirinya untuk menderita, rela mengorbankan dirinya untuk tidak bahagia demi kebahagiaan dan juga kesuksesan anak-anaknya. Sebagai referensi sekilas, umat sedharma, pemirsa TVRI dimanapun berada, tadi di awal saya sudah menyinggung tentang Dewi Kunti. Ya, Dewi Kunti adalah sosok ibu atau sosok wanita di dalam ajaran agama Hindu yang rela menderita mungkin hampir selama hidupnya demi untuk melahirkan anak-anak yang suputra, anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, unggul dengan kepribadian yang baik dan penuh kemuliaan. Ya, Dewi Kunti memiliki 5 orang anak, ya kan? Memiliki 5 orang anak yaitu Pandawa, yaitu ada Yudhistira, kemudian ada Bima, ada Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan ditemani dengan seorang ibu lagi, yaitu Dewi Madri, kan gitu ya. Karena pada prinsipnya yang ketika lahir Pandawa itu adalah dari kemampuan atau anugerah yang dimiliki oleh Dewi Kunti. Nah, ketika Pandu sebagai suami sudah meninggal ketika masih belum memiliki anak, kan gitu. Itu mungkin ceritanya sangat panjang. Jadi intinya ketika Dewi Kunti menjaga anak-anaknya, bagaimana menanamkan kepada anak-anaknya untuk selalu kuat dalam hal penderitaan, ya, dalam hal penderitaan, kemudian selalu kuat dalam hal memegang teguh kebenaran, kemudian selalu kuat dalam kejujuran, dan senantiasa selalu kuat dalam perilaku-perilaku menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan atau perilaku tercela. Sehingga
bagaimana Yudhistira Yudhistira sebagai anak yang tertua, dia sebagai cerminan dari kejujuran di semesta ini. Dalam sepanjang hidupnya Yudhistira tidak pernah berbohong. Dia hanya berbohong sekali, itu pun atas permintaan Sri Krishna, yang waktu itu Sri Krishna hadir sebagai awatara, artinya perwujudan dari Tuhan untuk menyelamatkan semesta dari kehancuran karena adharma merajalela atau kebatilan atau ketidakbenaran. Pada waktu itu Yudhistira disuruh bilang bohong, disuruh mengatakan ketika Resi Durna menanyakan apakah Aswatthama sudah meninggal, Yudhistira disuruh bilang iya, ya kan? Hanya mengatakan, dan Yudhistira tidak mau bohong, begitu saja. Dia menyuruh Bima untuk membunuh Aswatthama, membunuh seekor gajah yang bernama Aswatthama. Ketika seekor gajah itu dibunuh oleh Bima, kemudian baru Bima berteriak, Aswatthama sudah meninggal. Kemudian Aswatthama sudah mati, Aswatthama sudah tewas di dalam peperangan. Maka Resi Drona hanya mau mengakui bahwa Aswatthama memang benar-benar meninggal ketika dia bertanya kepada Yudhistira. Nah, itu artinya bahkan dalam sejarah dalam selama hidupnya tidak melakukan kebohongan. Kemudian ada Bima yang begitu kuat menanggung penderitaan walaupun dia diracun oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam dijeburkan ke laut untuk dibunuh, tetap dia selamat. Bima tetap tidak mengatakan kepada paman-pamannya bahwa dia telah diracun oleh saudara-saudara dari Kurawa. Artinya bahwa untuk menghindari sesuatu hal yang buruk lebih besar, kita harus bisa menahan kesedihan, menahan amarah dan lain sebagainya. Nah, jadi disinilah bahwa seorang ibu atau seorang wanita mampu untuk menahan penderitaannya dan mengajarkan itu kepada putra-putranya untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang mulia, seperti halnya Dewi Kunti bagaimana menjaga anak-anaknya yaitu Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa menjadi pribadi-pribadi teladan dalam kepemimpinan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga tentunya kepemimpinan bagaimana kehidupan dalam keluarga untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera tadi. Dan sebagai ending dari kegigihan, kemudian kemurnian dan juga kemuliaan Dewi Kunti tadi, maka Pandawa mendapatkan kemasyhurannya dengan mengalahkan Kurawa yang dalam hal ini senantiasa berada pada perilaku-perilaku adharma, ya, perilaku-perilaku tidak benar, kemudian perilaku-perilaku yang tidak mulia. Ya. Kemudian peran yang lainnya tentu dalam hal selain tadi menyiapkan putra atau anak-anak yang seputra, peran ibu dewasa ini kan sudah semakin kompleks ya dalam kehidupan yang sekarang. Umat sedharma dan pemirsa TVRI dimanapun berada, ketika kita masuk kepada kehidupan yang modern dewasa ini, di mana bahwa sekarang kehidupan itu senantiasa kita berpaku pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi semakin cepat, kemudian transportasi juga semakin mudah, sehingga seolah-olah batas antara tempat yang jauh itu tidak ada lagi.
kemudian untuk melakukan komunikasi dengan alasan tidak ada waktu juga tidak ada lagi sepertinya kan. Dengan dengan kehidupan yang semakin kompleks ini, tentu tantangan, hambatan, rintangan yang dihadapi oleh semua keluarga-keluarga dalam rangka untuk menjaga bagaimana perilaku-perilaku mulia, perilaku-perilaku yang moral dan sebagainya dalam keluarga, tentu tantangannya lebih besar. Maka peran wanita dalam hal ini juga sangat dibutuhkan. Karena wanita di dalam agama Hindu, seperti tadi kita katakan, konsep keluarga Sukinah Bawantu itu banyak lagi peran-peran yang lainnya. Nah, oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi para laki-laki atau kaum pria untuk senantiasa menjaga bagaimana para wanita tetap berada pada kehormatannya, tetap berada pada kemuliaannya. Para laki-laki atau kaum pria menjaga dan melindungi wanita itu bukan semata-mata atau bukan seolah-olah wanita itu lemah atau wanita itu adalah kelas di bawah. Tidak, ya, tidak. Tetapi bagaimana agar wanita yang memiliki nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai yang utama tadi mampu senantiasa melahirkan generasi-generasi yang suputra tadi, generasi-generasi yang penuh dedikasi, kemudian generasi-generasi sebagai kelangsungan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi jangan sampai nanti generasi-generasi ke depan itu menjadi generasi-generasi yang cengeng, ya. Generasi-generasi yang mudah sekali terpengaruh oleh perkembangan hal-hal yang buruk atau efek dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau kita menyimak dari apa yang dilakukan oleh Dewi Kunti. Kemudian wanita tadi di dalam sloka yang dibacakan oleh ibu kita, yaitu Ibu Made Wardani dan diterjemahkan oleh Ibu Sri Dewi Yatayu, di sana di mana wanita dihormati, di sana kemakmuran, kemuliaan dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Tetapi di mana wanita dilecehkan, kemudian wanita dihina, wanita direndahkan, di situ kehancuran terjadi. Ini bisa kita tengok kembali apa yang terjadi di dalam kisah Ramayana. Masih ingat ya, Ramayana, Dewi Sinta. Bagaimana Dewi Sinta itu kehancuran itu terjadi, yaitu karena keserakahan, kemudian karena nafsu, dan juga karena kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Rahwana, yaitu menculik Dewi Sita. Nah, walaupun Dewi Sita ditempatkan di istana yang megah, kemudian setiap dengan kekayaan yang melimpah dan lain sebagainya, namun bertahun-tahun tetap Dewi Sinta mampu untuk menjaga kehormatannya. Nah, ketika itu terus kehormatan wanita itu direnggut, maka kehancuran dari kerajaan Alengka yang rajanya Rahwana itu pun binasa, kan seperti itu. Begitu juga tentang bagaimana di dalam Mahabharata Dewi Drupadi, ya, dipermalukan, dilecehkan karena semata-mata yaitu nafsu dan keserakahan dari para Kurawa. Di situ ada Rahwana, kemudian ada adiknya Dusasana. Maka ketika wanita mengalami pelecehan, wanita mengalami tidak dihormati, wanita dihina, secara niscaya bahwa kehancuran, kemudian penderitaan dan juga kesengsaraan itu akan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan yang sekarang ini yang perlu kita perhatikan umat Sadharma dan juga pemirsa TVRI dimanapun berada,
Kita sebagai kaum pria wajib melindungi para wanita, bukan karena wanita itu lemah, tetapi karena wanita itu memiliki nilai-nilai kemuliaan, memiliki kehormatan yang sama terhormatnya dengan kaum laki-laki atau kaum pria. Begitu Mbak Yayu. Terima kasih Bapak telah memberikan penjelasan mengenai peran wanita dalam agama Hindu. Banyak sekali hal-hal yang ingin saya pertanyakan, akan tetapi karena sudah di penghujung acara, mohon Bapak memberikan kesimpulannya. Silahkan. Baik, Mbak Komang Yayu Rayu, ternyata kita sudah sampai di penghujung ya Mbak ya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada dan juga umat sedharma yang masih setia bersama dengan kami di acara mimbar kali ini. Pertama bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama terhormatnya dengan kaum laki-laki atau kaum pria. Artinya di dalam ajaran agama Hindu wanita dipandang sama dengan laki-laki. Laki-laki tidak akan lengkap tanpa kehadiran wanita, begitu juga wanita tanpa kehadiran laki-laki menjadi sesuatu yang timpang. Kemudian kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, wanita di dalam agama Hindu laksana Dewi. Kemudian wanita di dalam agama Hindu adalah laksana sakti. Artinya bahwa kesaktian para laki-laki atau para pria itu sesungguhnya adalah pendamping kita atau belahan jiwa kita, yaitu para wanita-wanita yang ada di sekitar kita atau istri kita. Seperti itu. Kemudian kita kaum laki-laki atau kaum pria wajib menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaan-kemuliaan wanita dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan bukan karena wanita adalah pribadi yang lemah, tetapi karena wanita adalah belahan jiwa atau ardhana reswari bagi laki-laki atau kaum pria. Oleh karena itu, mari kita pemirsa TVRI dimanapun berada membangun kehidupan keluarga, bagaimanapun bentuk dan warna keluarga kita. Mari kita sebagai laki-laki sebagai kepala keluarga dan juga ibu atau istri sebagai pendamping yang setia dalam keluarga senantiasa berusaha untuk menciptakan keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap pribadi-pribadi atau anak-anak yang dilahirkan di keluarga, sehingga anak-anak yang dilahirkan memiliki kemuliaan, memiliki moral, dan juga memiliki kepribadian yang utama. Baik umat sedharma dimanapun berada, saya selaku narasumber mohon diri dan saya akhiri dengan Joyo Jaya Wijayanti Suradiro Jangrat Lebur Dengin Pangastuti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak telah memberikan penjelasan mengenai kedudukan dan peran wanita dalam agama Hindu. Akhir kata saya mohon maaf bila ada salah dalam berkata. Semoga mimbar pada hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baik pemirsa TVRI, di pengunjung mimbar hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan lagu dari ibu-ibu wanita Hindu Dharma Indonesia. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara mimbar hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.